しもし。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamam Nasiruddin. Saya Amin Fajar. Saya Gilang Bayu Kurniawan. Kami mau menjelaskan tentang distribusi bebas trafo gangguan jaringan. Di sini ada dua jenis gangguan. Yang pertama, gangguan yang diakibatkan pengaruh dari luar, dan yang kedua, gangguan yang diakibatkan pengaruh dari sistem. Penyebab gangguan dari luar biasanya dari pohon, petir, kotoran, kerusakan konstruksi, kerusakan material, dan biasanya terdapat layang-layang. Penyebab gangguan karena pengaruh sistem yaitu ada tiga: karena beda volta, karena beban, dan karena peralatan tidak terpasang sebagaimana mestinya. Contohnya arrestor, CO, grounding, dan konektor. Cara mengatasi gangguan yaitu dengan melakukan pemeliharaan yang terencana. Tujuannya mencegah agar tidak terjadi gangguan dengan pemeliharaan preventif. Yang kedua, mengatasi gangguan dengan pemeliharaan korektif. Selanjutnya, gangguan terjadi pada kondisi tegangan normal. Gangguan pada kondisi tegangan normal terjadi dikarenakan pemerosotan dari isolasi dan kejadian-kejadian tak terduga dari benda asing. Pemerosotan isolasi dapat terjadi karena populasi dan penuaan. Saat ini, batas ketahanan isolasi tertinggi, high insulation level sekitar 3-5 kali nilai tegangan nominalnya. Gangguan terjadi pada kondisi tegangan lebih. Gangguan pada kondisi tegangan lebih salah satunya disebabkan sambaran petir yang tidak cukup teramankan oleh alat-alat pengamanan petir. Faktor yang membatasinya adalah impedasi dan resistansi dari saluran. Materi 3. Akibat dari gangguan. Akibat yang paling serius dari gangguan adalah kebakaran yang tidak hanya akan merusak peralatan di mana gangguan terjadi, tetapi bisa berkembang ke sistem dan akan mengakibatkan kegagalan total dari sistem. Yang pertama, penurunan tegangan yang cukup besar pada sistem daya sehingga dapat merugikan pelanggan atau mengganggu kerja peralatan listrik. Yang kedua, bahaya kerusakan pada peralatan yang diakibatkan oleh arcing atau busur api listrik. Yang ketiga, bahaya kerusakan pada peralatan akibat overheating atau pemanasan berlebih dan akibat tekanan mekanis atau alat pecah dan sebagainya. Berikutnya, terganggunya stabilitas sistem, dan ini dapat menimbulkan pemadaman menyeluruh pada sistem tenaga listrik dan menyebabkan penurunan tegangan sehingga koil tegangan relay gagal bertahan. Materi 4. Statistik gangguan. Pada sistem tenaga listrik, terjadinya gangguan hampir sebagian besar dialami pada saluran udara dalam sistem 3 fasa. Kegagalan isolasi antara satu fasa dengan tanah disebut gangguan saluran ke tanah atau gangguan satu fasa ke tanah. Sedangkan kegagalan isolasi di antara dua fasa disebut gangguan saluran ke saluran. Kegagalan isolasi dua fasa ke tanah disebut gangguan dua saluran ke tanah. Menurunnya isolasi di antara 3 fasa disebut gangguan 3 fasa. Ya, ini tabel statistik gangguan. Gangguan hubung singkat dapat terjadi antar fasa 3 fasa atau 2 fasa.
atau satu fasa ke tanah dan sifatnya bisa temporer atau permanen. Gangguan permanen adalah hubung singkat pada kabel belitan trafo, generator, tembusnya isolasi. Gangguan temporer adalah flashover karena sambaran petir, flashover dengan pohon tertiup angin. Gangguan beban lebih. Beban lebih adalah sejumlah arus yang mengalir yang lebih besar dan arus nominal. Hal ini terjadi karena penggunaan daya listrik oleh konsumen melampaui kapasitas nominal mesin. Hal ini tidaklah segera merusak perlengkapan listrik tetapi mengurangi umur peralatan listrik. Ini adalah contoh gambar gangguan beban lebih. Oke, gangguan tegangan lebih. Tegangan lebih atau power frekuensi pada sistem distribusi. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan pada AVR atau pengatur tap pada trafo distribusi. Yang kedua, tegangan lebih surja. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh surja hubung atau surja petir.